Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa Wuthering Waves dikatakan sebagai Genshin Killer? Dan apakah benar Wuthering Waves dapat menyaingi Genshin Impact dalam genre game action RPG open world mobile? Seperti yang telah kita semua ketahui, Wuthering Waves sendiri telah menjadi saingan terberat bagi Genshin Impact dalam waktu dekat ini. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan mereka yang telah mengalahkan Genshin Impact pada awal perilisannya. Selain daripada itu, Wuthering Waves juga menjadi salah satu finalis dalam sebuah acara game paling bergengsi di dunia, Game of the Year, dan mendapatkan penghargaan sebagai game yang memiliki kualitas audio dan visual terbaik pada device mobile. Melihat segala kesuksesan, pencapaian, dan penghargaan yang didapat oleh Wuthering Waves dalam 2 bulan terakhir, mengapa Wuthering Waves saat ini dapat dikatakan telah mengalami sedikit kemunduran? Baik dalam segi pendapatan maupun jumlah player yang memainkan Wuthering Waves pun semakin berkurang hari demi hari. Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan pemberian bansos yang berlebihan pada game Wuthering Waves? Jika benar demikian, apa saja langkah yang akan diambil pihak developer mengenai masalah tersebut? Atau apakah developer lebih memilih untuk mengacuhkan masalah tersebut dan membiarkan gamenya begitu saja? Apakah Wuthering Waves bisa bertahan lebih lama lagi sebagai saingan Genshin Impact? Mari kita bahas. Seperti yang dijelaskan di awal, Wuthering Waves mengalami kemunduran beberapa jumlah player akhir-akhir ini. Hal ini mungkin dikarenakan Wuthering Waves sendiri yang saat ini masih dalam istilah deathwick, sehingga konten-konten yang disajikan dalam permainan pun menjadi kurang menarik pada saat ini. Akan tetapi selain daripada deathwick yang terjadi pada saat ini, Wuthering Waves juga memiliki satu masalah yang sangat besar dan masalah tersebut akan sangat susah untuk diperbaiki. Selain dikenal dengan bansosnya yang sangat teramat banyak, Wuthering Waves juga dikenal dengan gameplaynya yang dinilai kaku oleh sebagian besar player. Hal ini dikarenakan banyak player Wuthering Waves yang membandingkan gameplay permainan Wuthering Waves dengan Genshin Impact. Yes, game ini masih cukup banyak bugnya, teksturnya rusak atau bahkan gak muncul lah. Progres dunia yang katanya udah all clear semua tapi stuck di 98%, suka disconnect atau first class sendiri. Cukup banyak lah itu keluhan yang keluar di sosmed karena banyak player yang mengatakan bahwa Wuthering Waves ialah game yang belum siap rilis, game kaku, dan lain sebagainya. Akan tetapi masalah ini akan segera terselesaikan seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya masalah ini, Wuthering Waves bisa dianggap gagal dalam first impression mereka dalam memikat hati player. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan minggu pertama Wuthering Waves itu sendiri yang mungkin mengalahkan Genshin Impact dan mencapai top 1 pendapatan mingguan. Akan tetapi, pendapatan tersebut tidak sebesar dan semoga Genshin Impact di awal rilis. Wuthering Waves digadang-gadang sebagai saingan terberat bagi Genshin Impact atau Kikiri Impact, dan dijuluki sebagai game yang akan menyaingi Genshin Impact atau Genshin Killer pada nantinya. Akan tetapi apakah hal tersebut ialah sebuah kebenaran? Atau apakah Wuthering Waves sendirilah yang akan hancur dikarenakan Genshin Impact? Wuthering Waves bisa dikatakan mengambil pasar atau market yang salah di pasar game mobile. Hal ini dikarenakan pasar yang diambil oleh Wuthering Waves sendiri ialah pasar yang telah dikuasai oleh Genshin Impact selaku game action RPG open world mobile yang paling populer saat ini. Hal ini juga didukung dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, yaitu pengoptimalan game yang sangat buruk baik itu dalam story, bug yang bertebaran, dan pergerakan karakter yang dianggap tidak natural dalam device mobile. Selain daripada itu, sistem power level pada setiap karakter di Wuthering Waves sangatlah cepat terpower creep. Karakter awal rilis seperti Jian, Kalkaro, dan Encore sangatlah cepat terpower creep oleh karakter yang baru saja dirilis. Ini tentu saja membuat nilai dari satu karakter menjadi tidak berarti dan mengharuskan para playernya untuk terus-menerus mendapatkan karakter baru di setiap versinya. Melihat berbagai macam kekurangan yang dimiliki oleh Wuthering Waves yang juga membuat Wuthering Waves sering dibandingkan dengan Genshin Impact, bagaimana cara developer untuk dapat mengatasi kekurangan dalam Wuthering Waves? Dan bagaimana cara developer untuk menyaingi MiHoYo dalam game Genshin Impact yang dijuluki sebagai game action RPG open world mobile terbaik pada saat ini? Bansos, dan bansos. Pemberian bansos yang berlebihan pada game Wuthering Waves bukan semata-mata mereka ialah game yang ramah dan baik hati. Akan tetapi itu semua berdasar pada betapa bobroknya dan hancurnya sistem game pada Wuthering Waves itu sendiri. Akan tetapi apakah pemberian bansos yang banyak dapat menyelesaikan masalah dalam game? Nyatanya,
Pemberian bansos yang banyak malah akan menimbulkan permasalahan baru di bidang pendapatan game tersebut. Pemberian bansos yang banyak malah akan membuat player menjadi sangat jarang untuk menghabiskan uang dalam game, mengakibatkan pendapatan game tersebut menjadi turun secara drastis. Kuro Games, apa yang mereka pikirkan dari pemberian bansos yang banyak tersebut? Apakah mereka hanya ingin memikat para player dengan bansos tersebut? Tujuan sebenarnya dari pemberian bansos yang banyak pada game Wuthering Waves bukanlah untuk diberikan secara cuma-cuma, melainkan untuk meredam kemarahan para player. Kuro Games, selaku developer dari game Wuthering Waves itu sendiri, tentunya mereka telah melakukan berbagai macam perubahan dalam gamenya. Salah satunya ialah memperbaiki berbagai macam bug yang ada di dalam game. Dimulai dari memperbaiki masalah black screen pada device mobile, memperbaiki masalah fungsi map yang tidak efisien, mereka juga telah memperbaiki fungsi chat yang tidak responsif, dan masih banyak lagi. Ada beberapa bug fix di dalam main quest, yang mana bug ini tuh katanya ngebikin beberapa NPC ataupun sebagian objek tidak display pada menu UI kita. Selain itu juga di sini ada pengoptimalan pada bug yang ngebuat dialog pop-up kita nggak bisa keluar setelah kita nge-skip beberapa cutscene ya. Selain daripada memperbaiki bug dalam game, Wuthering Waves juga terus-menerus dikembangkan oleh Kuro Games sehingga Wuthering Waves tidak mengalami stuck dalam pengembangan game itu sendiri. Salah satu pengembangan yang dilakukan oleh game Wuthering Waves ialah dengan adanya fitur 120 fps pada gamenya, membuat game Wuthering Waves menjadi semakin smooth lagi hari demi hari. Akan tetapi fitur 120 fps ini masih belum bisa digunakan oleh semua device. Hanya device dengan ketentuan dan spesifikasi tertentu yang dapat menggunakan fitur 120 fps ini. Selain daripada fitur 120 fps, Kuro Games juga telah mengoptimalisasi pengontrol dalam game, khususnya pada device mobile, yang pada awal rilis memang mengalami kendala di bagian pengontrolan. Kuro Games juga menambahkan beberapa voice line tambahan untuk setiap karakter pada saat mengganti atau mengubah suatu karakter di tampilan layar tim, membuat gameplay dari Wuthering Waves sendiri menjadi lebih menarik lagi dan variatif lagi. Wuthering Waves, selain daripada game yang terus-menerus dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu, konten-konten dalam permainan pun juga dibuat semakin menarik dan kreatif lagi. Karakter baru dan jalan cerita baru meskipun tetap ampas, dibuat semakin menarik lagi untuk memikat para playernya. Akan tetapi akan menjadi sangat sulit bagi Wuthering Waves untuk memikat para player baru, dikarenakan citra dari Wuthering Waves itu sendiri telah jatuh dikarenakan banyaknya masalah pada game di awal rilis. Tak hanya itu, faktor dari Genshin Impact juga membuat Wuthering Waves menjadi dibanding-bandingkan dengan game saingannya tersebut, membuat citra Wuthering Waves menjadi semakin jatuh lagi di mata para player. Jadi, mengapa Wuthering Waves tak akan pernah menyaingi Genshin Impact? Atau mengapa Wuthering Waves tidak akan pernah menjadi Genshin Killer? Permasalahan terbesar dari sebagian besar masalah yang terjadi pada Wuthering Waves disebabkan karena kurangnya optimalisasi dari Wuthering Waves itu sendiri. Wuthering Waves seakan-akan terlalu terburu-buru untuk mengalahkan Genshin Impact dan menyepelekan hal-hal terpenting dari pembuatan game itu sendiri. Tindakan ceroboh dari Wuthering Waves tersebut malah akan membuat Wuthering Waves dianggap sebagai game yang belum siap rilis, yang berujung pada pemberian bansos yang sangat besar, seakan-akan bansos tersebut digunakan untuk menutup mulut para playernya. Meskipun begitu, pihak developer terus-menerus berusaha keras untuk mengembangkan gamenya, dimulai dari memperbaiki berbagai macam bug dalam game, memaksimalkan optimalisasi, dan juga memberikan beberapa fitur tambahan termasuk fitur 120 fps pada game Wuthering Waves. Akan tetapi first impression para player khususnya pada device mobile sudah terlalu jatuh terhadap Wuthering Waves itu sendiri. Genshin Impact mungkin dicap sebagai kikir impact atau turu impact dikarenakan sistem dalam permainan yang dianggap tidak ramah pada sebagian besar player. Akan tetapi setidaknya mereka memiliki optimalisasi yang bagus dan bisa dianggap perfect pada gamenya, dan mereka mempertahankan hal tersebut dari awal rilis hingga saat ini. Hal ini justru berbanding terbalik dengan Wuthering Waves yang pada waktu awal rilis saja sudah banyak sekali kekurangan dalam game, baik itu pergerakan yang kaku, karakter yang jatuh ke dalam tanah, dan masih banyak lagi. Dapat dikatakan dasar dari pembuatan game Wuthering Waves itu sendiri tidaklah dipersiapkan secara matang, dan apapun yang dipersiapkan tanpa adanya persiapan yang matang pasti tidak akan memperoleh hasil yang baik pula. Dan itu terjadi pada game Wuthering Waves pada saat ini, menimbulkan berbagai macam player yang kecewa dan akhirnya meninggalkan game tersebut.